Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priliana Nurwidianti akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan bermasalah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaan. Hai, perkenalkan nama saya Binti Rafiatus Solihah dengan NIM 4011821 dari kelas ESA semester 5. Nah, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pembiayaan. Oke, kita next untuk melihat cuplikan atau penjelasan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pembiayaan. Bentuk pembiayaan dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pembiayaan lancar. Yang kedua, pembiayaan kurang lancar. Yang ketiga, pembiayaan diragukan. Dan yang keempat yaitu pembiayaan macet. Nah, dari 4 kategori ini, 3 diantaranya termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Nah, yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dari keempat kategori ini, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan lancar dan kurang lancar. Yang pertama yaitu pembiayaan lancar. Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan lancar apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah, yaitu tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil atau profit margin maupun jarukan penarikan. Yang kedua yaitu pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Dalamnya yaitu maksudnya tidak terdapat angsuran pokok atau meskipun ada atau terdapat tunggakan angsuran pokok akan tetapi belum melebihi 6 bulan. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran. Pembiayaan di sini belum jatuh tempo dan apabila pembiayaan telah jatuh tempo, pihak nasabah telah melakukan perpanjangan masa pembiayaan waktu masa angsurannya. Dan yang keempat, jarukan rekening giro atau jumlah penarikan melebihi dana pada akun giro. Nah, di sini jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja. Dan yang kedua yaitu pembiayaan kurang lancar. Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil. Yang kedua, sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Dan yang ketiga, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Dan yang keempat yaitu terjadi indikasi masalah yang dihadapi oleh debitur. Dan yang terakhir, dokumentasi pinjamannya yang masih lemah. Nah, selanjutnya 2 kategori pembiayaan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Chandra Diah Utami, NIM 4011822. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari Binti tentang pembiayaan bermasalah. Nah, ini di kategori yang ketiga yaitu diragukan. Pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa
pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil atau profit margin. Yang kedua, pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam. Yang keempat yaitu macet. Pembiayaan dikategorikan macet apabila yang pertama tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan. Yang kedua, memenuhi kriteria diragukan, tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan. Yang ketiga, pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan atau badan usaha piutang negara atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau badan arbitrase syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan bermasalah. Ada dua, yaitu pembiayaan memiliki prospek dan pembiayaan tidak memiliki prospek. Pembiayaan memiliki prospek yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa mudharib masih memiliki harapan untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaannya. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori ini adalah pembiayaan kurang lancar. Yang kedua adalah pembiayaan tidak memiliki prospek, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa mudharib tidak ada harapan lagi untuk dapat memperbaiki kolektabilitas pembiayaannya, dan sumber pelunasan atas pembiayaan yang diterimanya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual agunannya. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori ini adalah pembiayaan yang diragukan dan pembiayaan macet. Elsie Rozim Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pembiayaan bermasalah. Penyebab pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Pertama, kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. Kedua, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Ketiga, kesalahan setting fasilitas pembiayaan. Keempat, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. Kelima, proyeksi penjualan terlalu optimis. Keenam, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek kompetitor. Ketujuh, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 8. Lemahnya supervisi dan monitoring. Dan yang ke-9, terjadinya erosi mental, yaitu proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek yang sehat. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, karakter calon penerima pembiayaan. Yang kedua, slide streaming penggunaan dana, yaitu penyalahgunaan penggunaan dana. Yang ketiga, kondisi lingkungan seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, demonstrasi, dan kendala musim. Selanjutnya, saya Eno Ajeng Puspita Rahayu akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah. Pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan langkah-langkah yang bersifat represif atau kuratif adalah langkah-langkah penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain: yang pertama, barang-barang yang dijaminkan kepada bank dalam istilah syariah atau fikihnya dikenal dengan prinsip rahan. Yang kedua, jaminan perorangan, baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Yang ketiga, seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan.
dalam pasal 1131 KUH Perdata, termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri kalau ada. Yang keempat, pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. Dalam istilah syariah atau fikihnya dikenal dengan prinsip hawalah dan kafalah. Selanjutnya, saya Diah Apriliasari, NIM 4011827 akan menjelaskan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank, yaitu berupa tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelesaian oleh bank sendiri. Penyelesaian oleh bank sendiri ini biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, biasanya penagihan pengembalian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur. Dalam upaya tahap kedua belum juga berhasil, maka bank dapat menempuh upaya yang tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan. Kedua, penyelesaian melalui debt collector. Ketiga, penyelesaian melalui kantor lelang, yaitu meminta bantuan kantor lelang untuk melakukannya. Keempat, penyelesaian melalui badan peradilan atau al-qada. Pertama, gugat perdata melalui pengadilan agama. Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, eksekusi agunan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri. Terakhir yaitu permohonan pailit melalui pengadilan niaga. Penyelesaian kelima yaitu melalui badan arbitrase atau tahkim. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang keenam yaitu dengan melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau DJPLN. Bagi bank-bank BUMN ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau piutang negara macet kepada PUPN. Penyelesaian yang ketujuh yaitu melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan ditegaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang terakhir yaitu kebijakan hapus buku dan hapus tagih. Ini ada 3. Yang A, hapus buku. Penghapusan pembiayaan dengan cara hapus buku yaitu dengan penghapusan pembiayaan bermasalah dari pembukuan bank. Namun dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan. Yang B, tindakan yang harus dilakukan setelah hapus buku yaitu klaim terhadap nasabah tetap ada seutuhnya walaupun pembiayaan telah dihapus bukukan. Yang C, hapus tagih. Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.